Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya pada hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Puji syukur, marilah sama-sama kita perbaharui kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada qudwah dan uswah kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, anak-anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Rina pada pembelajaran tematik yaitu pada bidang studi IPA. Nah, yaitu pada subtema 2 ini kita membahas pelajaran IPA tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas juga tentang adaptasi tumbuhan. Nah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini, marilah kita awali pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya adaptasi tumbuhan, kita juga membahas tentang bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan. Nah, hari ini kita juga membahas tentang bentuk-bentuk adaptasi hewan. Ada 3 bentuk adaptasi hewan. Pertama adalah bentuk adaptasi secara morfologi, yaitu bentuk tubuhnya. Kemudian adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu. Adaptasi morfologi. Nah, apakah antum masih ingat apa itu adaptasi morfologi? Oke, mari kita lihat. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Nah, jadi adaptasi morfologi ini bisa kita lihat secara langsung anak ustazah dari segi bentuk tubuhnya misalnya, dari segi struktur giginya dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, macam-macam adaptasi morfologi itu ada dari struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan juga lidah panjang dan lengket. Nah, seperti apakah struktur gigi pada hewan tersebut? Nah, struktur gigi pada hewan itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Ada jenis hewan itu dikelompokkan berdasarkan makanannya, yaitu ada 3 macam. Nah, pertama adalah hewan karnivora. Nah, di kelas 4 atau di kelas 5, anak-anak ustazah juga udah pernah ya belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya ini. Yang pertama adalah hewan karnivora. Kalau kita lihat struktur giginya ini yaitu runcing-runcing semuanya. Nah, sesuai dengan jenis makanannya yaitu daging. Nah, hewan pemakan daging disebut juga dengan karnivora. Yang kedua yaitu hewan herbivora, di mana bentuk struktur giginya itu yaitu rata semuanya, sesuai dengan jenis makanannya yaitu rumput. Nah, jadi gigi rata ini berfungsi untuk memotong dan menghaluskan. Oke, yang ketiga adalah hewan omnivora. Nah, hewan omnivora itu struktur giginya adalah gabungan antara hewan karnivora dengan hewan herbivora. Nah, jadi struktur gigi omnivora ini ada yang rata dan ada yang runcing. Oke, sekarang coba anak ustazah sebutkan apa contoh hewan karnivora, herbivora, dan omnivora itu. Yap. Nah, jadi di sini kita melihat contoh hewan karnivora. Di sini ustazah wakilkan yaitu adalah nih ada singa. Ya, singa sedang menganga memperlihatkan gigi emasnya. Sekarang berikutnya adalah hewan herbivora. Nah, ini contohnya adalah sapi yang sedang memakan rumput. Sekarang yang ketiga adalah hewan omnivora, contohnya adalah beruang. Di beruang ini bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan juga makan hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan.
bentuk paruh dan bentuk kaki. Nah, bentuk paruh dan bentuk kaki ini kita temukan pada burung. Sekarang kita lihat paruh burung. Nah, apakah antum tahu burung apakah ini? Nah, burung ini memiliki paruh yang runcing dan pendek sesuai dengan jenis makanannya, yaitu pemakan biji-bijian. Nah, contoh burung ini namanya adalah burung pipit. Nah, burung pipit ini dia termasuk contoh burung pemakan biji-bijian. Nah, yang kedua ini yang tidak asing lagi bagi kita ya, ini adalah elang. Elang memiliki paruh yang tajam dan runcing sehingga melengkung sesuai dengan jenis makanannya, yaitu pemakan daging. Nah, berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Berikutnya, nah ini dia yang ketiga, yaitu ini nama burungnya adalah burung pelikan. Memiliki kantong pada bagian paruhnya ini untuk menampung ikan yang dimakannya. Nah, jadi burung pelikan ini memiliki paruh yang runcing, besar, dan juga memiliki kantong. Nah, burung pelikan itu mencari makan di dalam air untuk mencari ikan. Berikutnya yang keempat, ini burung pemakan nektar atau madu. Memiliki paruh yang panjang dan runcing sesuai dengan makanannya, yaitu nektar atau madu. Nah, nama burung ini yaitu burung kolibri. Berikutnya, nah ini adalah burung pemakan serangga. Nah, burung ini mampu memanjat pohon untuk mencari serangga sebagai mangsanya atau makanannya. Nah, bentuk paruhnya juga runcing dan panjang, kuat untuk mampu mematuk kulit pohon untuk mencari serangga yang bersembunyi di balik pohon tersebut. Nah, nama burungnya yaitu burung pelatuk. Berikutnya, nah ini yang terakhir, ini adalah sudah sering kita lihat ya, ini adalah bebek. Nah, bebek memiliki paruh seperti ini disebut juga dengan sudu karena bagian ujungnya bundar, tumpul, tetapi lebar. Dan di bagian sisi kanannya itu terdapat penyaring atau sisir yang berfungsi untuk menyaring makanan dari lumpur yang terbawa bersama makanannya. Nah, apa makanannya bebek ini anak saja? Itu makanannya adalah cacing. Nah, jadi bebek suka berenang di lumpur dan juga di tempat yang banyak airnya untuk mencari makan. Oke, itulah beberapa jenis burung beserta paruhnya. Sekarang kita lanjutkan adalah bentuk kaki burung. Nah, bentuk kaki burung juga ada beberapa tipe. Yang pertama, ini burung Raja Wali bersama dengan burung elang memiliki kuku yang melengkung tajam sesuai dengan fungsinya tadi, yaitu untuk mencengkram mangsanya dan juga untuk merobek mangsanya. Kalau kita tahu tadi bahwa elang ini pemakan daging. Nah, jadi dia bisa mencengkram mangsanya untuk dibawa terbang. Nah, apa mangsanya biasanya adalah anak ayam atau bisa juga tikus. Nah, mata burung elang ini juga sangat tajam sehingga dari ketinggian mampu melihat mangsa yang kecil berada di bawah. Nah, berikutnya ini adalah kaki ayam. Nah, kaki ayam memiliki 3 jari di depan dan 1 jari bagian belakang yang tumbuh tidak sempurna. Permukaannya juga datar. Ini berfungsi untuk berjalan. Nah, jadi dia berjalan di atas tanah dan juga mengais tanah untuk mencari makanannya. Nah, berikutnya yang ini adalah kaki bebek. Nah, sama saya jelaskan tadi bahwa bebek itu bisa berenang karena memiliki kaki berselaput. Nah, sehingga bebek mudah berenang dalam air karena adanya selaput untuk membantu dia berenang untuk mencari makanannya di dalam air. Berikutnya ini juga kaki burung pelatuk yang ini ya. Nah, kaki burung pelatuk ini
ada yang bentuknya ke atas dan ke bawah, berfungsi untuk mencengkram atau memanjat pohon. Nah, memiliki kuku yang runcing melengkung itu supaya bisa mencengkram batang pohon untuk memanjatnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk paruh dan kaki burung. Nah, semuanya ini adalah bentuk adaptasi morfologi dari burung. Berikutnya, kita lihat bentuk mulut serangga. Ada beberapa tipe bentuk mulut serangga ini. Nah, yang pertama itu adalah tipe penghisap. Nah, untuk melihat, ini tipe penghisap ini memiliki mulut yang panjang dan juga melengkung. Nah, tipe ini disebut juga dengan proboscis karena berfungsi untuk menghisap nektar atau menghisap madu. Apa contoh hewan penghisap ini? Contoh serangganya yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mampu menghisap madu atau menghisap nektar. Nah, kemudian berikutnya adalah tipe penusuk dan penghisap. Nah, tipe penusuk penghisap ini seperti ini anak ustazah, memiliki mulut yang panjang dan runcing seperti jarum dan mampu untuk menusuk sehingga bisa menembus kulit. Nah, contohnya adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu bisa hinggap di kulit kita dan menusukkan mulutnya ke kulit sehingga mampu menembus pembuluh darah. Nah, nyamuk akan menghisap darah yang ada di tubuh kita. Kemudian tipe mulut berikutnya adalah tipe penjilat. Nah, tipe penjilat di sini terdapat saringan. Nah, ada saringan yang terdapat pada tipe mulut ini sehingga dia mampu menyaring air dari makanan yang dimakannya. Nah, apa contoh serangga yang memiliki tipe penjilat ini? Yaitu adalah lalat. Nah, lalat kalau antum perhatikan ya, selalu menjilat makanan yang dihinggapinya. Nah, karena memang tipe mulut lalat ini adalah tipe penjilat. Berikutnya adalah tipe penggigit dan pengunyah. Oke. Nah, untuk melihat ini mulutnya memiliki gigi untuk menggigit dan juga mengunyah makanannya. Nah, makanannya yaitu berupa pucuk daun, dipotongnya, kemudian digigit dengan dikunyahnya. Apa contoh serangga yang memiliki tipe penggigit dan pengunyah ini? Yaitu, ya benar sekali, ini adalah belalang. Nah, jadi belalang memiliki tipe mulut penggigit dan pengunyah. Nah, jadi itulah bentuk adaptasi morfologi, yaitu memiliki tipe mulut yang berbeda-beda. Oke, berikutnya adalah lidah panjang dan lengket. Nah, apakah antum pernah melihat hewan memiliki lidah panjang lengket ini? Ya, benar sekali. Jadi, ustazah masih ingat kalau kita lihat film kartun ya, Oscar, itu juga kita bisa melihat hewan yang memiliki lidah panjang lengket ini. Pertama yaitu adalah bunglon. Nah, bunglon yang memiliki lidah yang panjang dan lengket mampu untuk menangkap mangsanya walaupun berada agak jauh dari posisinya semula. Nah, karena kemampuan bunglon untuk menjulurkan lidahnya sehingga bisa menangkap mangsa. Berikutnya yaitu adalah cicak. Nah, cicak juga memiliki lidah panjang dan lengket. Nah, ini Allah ciptakan ya untuk memudahkannya untuk mendapatkan rezeki makanan. Nah, kalau kita manusia mencari rezeki dengan cara berpikir dan bekerja, sementara cicak yang hanya menempel di dinding itu ternyata juga Allah beri rezeki dengan cara diberikan lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah, mangsanya biasanya terbang ya, yaitu nyamuk. Nah, nyamuk bisa terbang, kemudian cicak yang menempel di dinding mampu untuk menangkap nyamuk yang berada di sekitar cicak.
Nah, kemudian cicak juga memiliki kelebihan lain yaitu berupa kaki. Nah, kaki yang mudah menempel di dinding. Kakinya lengket seperti ini, mudah menempel di dinding atau di loteng atau di langit-langit rumah sehingga tidak mudah terjatuh. Nah, itu kemampuan cicak untuk menangkap mangsanya. Oke, itulah bentuk-bentuk adaptasi morfologi dari hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Nah, siapa yang tahu apa itu adaptasi adaptasi fisiologi? Oke, adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, ini contohnya di sini sudah bukan adalah sapi. Sekarang untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Oke, contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Nah, yang pertama adalah unta. Nih, unta, apakah antum tahu di manakah unta ini hidupnya? Ya, benar sekali. Nah, unta ini hidup di daerah gurun yang memiliki tanah yang tandus dan sedikit memiliki air atau bahkan di daerah yang kering dan gersang. Nah, apa adaptasi unta ini untuk menghadapi lingkungan seperti itu, Zah? Yaitu yang pertama memiliki punuk. Nah, ini yang bentuknya seperti undukan ini namanya punuk. Nah, punuk itu adalah semacam kantong yang dimiliki oleh unta untuk menyimpan cadangan makanannya. Nah, jadi punuk itu dia mampu untuk menyimpan cadangan makanan dalam tubuhnya. Nah, kemudian juga menyimpan lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, unta bisa tidak minum dan juga tidak makan dalam waktu yang lama karena sudah menyimpan cadangan makanan di dalam punuknya tersebut. Karena di dalam punuk tadi juga sudah terdapat ya cadangan makanan. Nah, kita tahu bahwa unta hidup di daerah bergurun ya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan pada punuknya ini. Nah, selain dari itu, untuk bertahan hidup juga, unta juga memiliki bulu mata yang panjang agar tidak mudah terkena debu gurun pasir. Dan juga memiliki telapak kaki ini yang tahan terhadap suhu panas. Nah, berikutnya adalah sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang bisa memamah biak. Artinya, yaitu hewan yang memakan makanannya itu 2 kali. Nah, maksudnya gimana, Zah? Yaitu ketika sapi memakan makanan atau memakan rumput, kemudian ditelan semuanya, dan ketika sudah istirahat, sapi itu akan mengeluarkan sedikit demi sedikit makanan yang sudah ditelan itu, kemudian dikunyah kembali hingga lebih halus dan baru menelannya. Nah, kemampuan sapi yang seperti itu disebut dengan memamah biak. Kita tahu bahwa makanan sapi ini adalah rumput ya, dimana rumput ini memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Apa itu selulosa, Zah? Yaitu serat. Nah, memiliki banyak serat pada rumput tersebut. Jadi, di dalam pencernaan sapi ini terdapat enzim yang mampu untuk mencerna rumput tersebut. Enzim selulosa namanya ya. Nah, kemudian enzim tersebut mampu mencerna rumput yang sudah dimakannya tadi, kemudian menjadi makanannya dan diolah, di mana sapi ini memiliki 4 jenis perut. Nah, jadi diolah akhirnya mampu dijadikan sebagai sumber makanannya. Berikutnya adalah burung hantu. Nah, burung hantu akan memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, sehingga
lebih memudahkannya untuk mencari makanan dan minumannya pada malam hari. Nah, jadi penglihatan burung hantu itu sangat tajam. Nah, pada malam hari dia bisa melihat mangsa atau makanannya ya. Nah, kemudian juga burung hantu itu dia juga tidak mudah untuk tertabrak oleh apapun yang ada di sekitarnya karena kemampuannya yang tajam itu. Nah, itulah bentuk adaptasi dari burung hantu. Nah, kalau antum tahu juga, kepala burung hantu ini mampu berputar 360 derajat. Kalau kita hanya melihat kiri dan kanan, kalau burung hantu mampu berputar 360 derajat sehingga dia bisa melihat mangsa atau musuh baik dari depan maupun dari belakang. Nah, itulah bentuk contoh adaptasi fisiologi dari hewan. Sekarang kita lanjutkan dengan adaptasi tingkah laku. Apakah dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya bisa terhindar dari musuh dan juga bisa bertahan hidup. Nah, apa sajakah contoh hewan yang memiliki adaptasi tingkah laku ini? Oke, yang pertama adalah bunglon, seperti yang saya lihat pada gambar tadi. Nah, bunglon itu memiliki warna tubuhnya adalah warna hijau. Nah, tapi ketika dia dalam kondisi terdesak atau kondisi bahaya, dia akan merubah warna kulitnya. Nah, bunglon ini mampu untuk merubah warna kulitnya. Kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya ini disebut juga dengan mimikri. Nah, jadi dengan mimikri ini bunglon mampu bertahan hidup dan juga mampu memudahkannya dalam mencari mangsa. Karena mangsanya tidak melihat bunglon tersebut ya, karena warnanya yang sama dengan lingkungan di sekitarnya berada. Oke, kemudian kemampuan bunglon tadi untuk merubah warna itu disebut juga dengan mimikri. Sekarang berikutnya adalah cicak. Nah, kita perhatikan cicak itu memutuskan ekornya. Nah, jadi cicak kalau dalam kondisi bahaya itu akan memutuskan ekornya. Nah, ketika cicak itu sudah memutuskan ekornya, maka musuh akan mengira bahwa ekor cicak inilah yang cicak sesungguhnya atau badannya. Karena ekor cicak ini masih tetap mampu bergerak walaupun dia sudah terputus dari tubuhnya ya. Nah, maka cicak bisa melarikan diri dari musuh dan selamatlah dia dari kejaran musuh. Nah, kemampuan cicak yang memutuskan ekornya ini disebut juga dengan autotomi. Berikutnya adalah kelelawar. Nah, seperti kita tahu bahwa kelelawar mencari makan pada malam hari. Untuk mengetahui arah dan melihat makanannya di kelelawar ini, dia dilengkapi dengan namanya adalah sensor. Jadi kelelawar ini dia walaupun berada di kegelapan malam, dia mampu untuk mendeteksi mangsanya dan dengan cara memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya, apakah itu ranting-ranting pohon atau juga bangunan atau juga hewan-hewan yang berada di sekitar kelelawar tersebut. Nah, kemudian kelelawar akan mampu memperkirakan jarak antara posisinya dengan mangsa yang akan ditangkapnya. Kemudian kemampuan kelelawar untuk mengeluarkan suara seperti ini disebut juga dengan ekolokasi. Nah, dengan kemampuan ekolokasi, kelelawar dapat terbang di kegelapan malam untuk mencari makannya tanpa menabrak apapun. Nah, itulah bentuk adaptasi tingkah laku dari kelelawar. Sekarang berikutnya adalah ikan batu. Nah, ikan batu ini adalah ikan yang hidup di daerah
batu karang. Ya, jadi ikan batu ini menyerupai batu karang sehingga musuh tidak mengetahui keberadaan ikan batu ini karena bentuknya mirip seperti batu ya. Nah, jadi ikan batu ini dia akan apabila dia tersentuh, dia akan segera pergi dari tempat tersebut ya karena dalam kondisi bahaya. Nah, kemampuan ikan batu untuk menyerupai seperti lingkungannya ini itu disebut juga dengan kamuflase. Nah, jadi tujuannya berkamuflase adalah untuk melindungi dirinya dari predator dan juga untuk mendapatkan makanan. Nah, itulah cara-cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, bunglon melakukan adaptasi yang disebut juga dengan mimikri. Kemudian, cicak yang beradaptasi dengan cara memutuskan ekornya disebut juga dengan autotomi. Kemudian, kelelawar mencari makan di malam hari yang disebut juga dengan ekolokasi. Kemudian, ikan batu yang menyerupai batu karang disebut dengan kamuflase. Nah, contoh kamuflase yang lain dari hewan ini adalah misalnya seperti kupu-kupu. Ada kupu-kupu itu yang menyerupai seperti daun. Ada kupu-kupu itu yang menyerupai warna kulitnya seperti bunga sehingga tidak kelihatan oleh musuh. Berikutnya juga ada belalang, yaitu belalang sembah. Belalang sembah memiliki bentuk sama seperti rumput sehingga ketika belalang ini hinggap di rerumputan tidak kelihatan oleh musuhnya. Kemudian juga ada ulat dan beberapa contoh hewan lainnya yang juga memiliki kemampuan berkamuflase, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang menyerupai dengan lingkungannya. Baik, Nana Ustazah, itulah beberapa adaptasi dari hewan, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Bagaimana Nana Ustazah? Apakah antum sudah mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan? Oke, supaya lebih paham, antum juga bisa mencari referensi yang lain, baik itu dengan membaca buku, bisa juga dengan menonton YouTube ya, dan tentang pelajaran kita ini, sehingga akan menambah wawasan antum. Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat buat antum dan juga kita semua, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan sudah mengucapkan terima kasih dan salam atas kesediaan antum sudah menonton video ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.